Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang uji pembakaran serat tekstil yang beranggotakan saya Lala Nustari, NIM belakang 002. Saya Nika Dek Sufatmi, NIM terakhir 0066. Dan saya Lilik Masuro, NIM akhir 0068. Dan Piranda Yuan Ganuna, NIM belakang 037. Materi pertama akan dibacakan oleh Mbak Kadek. Pengertian pengujian serat tekstil dengan pembakaran merupakan salah satu metode yang sederhana dalam mengidentifikasi jenis serat kain tekstil yang memiliki reaksi terhadap api seperti bau asap, warna nyala, sisa pembakaran, dan bentuk abu yang ditinggalkan. Tujuan dari identifikasi ini pertama, untuk mengidentifikasi jenis serat tekstil berdasarkan reaksi terhadap api seperti bau saat dibakar, bentuk residu atau gumpalannya, ataupun karakteristik nyala apinya. Kedua, untuk mengetahui sifat serat tekstil seperti mudah terbakar dengan cepat, meleleh saat didekatkan dengan api, atau sulit terbakar. Ketiga, mengidentifikasi perbedaan antara serat alami seperti serat tumbuhan dan hewan, serat sintetis seperti polyester, nilon, akrilik, spandex, juga serat campuran seperti asetat dan triasetat. Alat dan bahan. Yang pertama, alatnya yaitu korek api atau bunser burna, pinset, piring keramik atau kaca tahan panas, kertas atau wadah tahan panas untuk sampah abu, sarung tangan pelindung dan masker, atau opsional atau alat keamanan. Kedua, bahannya sampel kain dengan berbagai jenis serat, antara lain katun, bol, sutra, polyester, rayon, dan lain-lain. Kemudian serat kertas catatan atau formulir pengamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membahas praktikum serat tekstil. Untuk mengevaluasi serat tekstil dapat dilakukan dengan cara pengujian kualitatif dan kuantitatif. Adapun pengujian kualitatif meliputi pengujian uji bakar, uji mikroskop, dan uji pelarutan. Kalau kita mau mengevaluasi serat, tidak bisa dilakukan hanya dengan uji bakar saja, tetapi uji yang lainnya juga menunjang pengujian yang lain agar hasilnya lebih akurat. Di sini akan kita bahas tentang uji pembakaran. Pengujian pembakaran adalah cara yang paling umum untuk mengidentifikasi serat. Pengujian ini tidak bisa mengidentifikasi secara detail dan akurat, tetapi hanya bisa mengidentifikasi secara umum saja, yaitu apakah serat itu termasuk jenis selulosa, protein, atau sintetik. Selain itu, uji bakar agak sulit dilakukan juga jika untuk pengujian serat campuran. Maksud dan tujuannya untuk mengetahui golongan serat yang akan diuji berdasarkan hasil analisa warna asap, bau sifat pembakaran, dan sisa pembakaran. Nanti kita dapat melihat apa bedanya serat sintetik dengan serat alam dari warna asap, dari sisa pembakarannya, dan bau asap yang dihasilkannya.
Prinsip kerjanya, sebagaimana kita melihat, kita harus menganalisa dan mengidentifikasi serat berdasarkan warna asap, bau, sifat pembakaran, dan sisa pembakaran saat dilakukan pembakarannya. Nanti kita melihat serat yang akan kita periksa, biasanya ukurannya kurang lebih 4-5 cm, kemudian dibuat puntiran. Pada saat itu kemudian seratnya kita bakar. Kita lihat apa yang terjadi. Bila nyala api sudah padam, maka segera dicatat bau dari gas yang dikeluarkan dari serat yang terbakar, kemudian asapnya warna apa, kemudian bentuk dan warna kekerasan dari abu sisa pembakaran. Bila serat terbakar cepat, meninggalkan abu berbentuk serat dan berbau seperti kertas terbakar, maka keadaannya menunjukkan bahwa seratnya dari golongan selulosa. Bila seratnya tidak terbakar sama sekali, maka keadaan ini menunjukkan serat gelas atau asbes. Bila seratnya terbakar tanpa ada abu, berbau rambut terbakar, meninggalkan bulatan kecil warna hitam di ujungnya, maka ini menunjukkan serat protein. Bila bau yang ditimbulkan sama tetapi tidak meninggalkan abu, maka ini adalah sutra. Bila seratnya meleleh dan berbentuk bulatan kecil di ujungnya dengan bau plastik terbakar, maka ini menunjukkan serat sintetik. Alat dan bahan yang digunakan biasanya pembakar Bunsen atau pembakar yang berasal dari spiritus, pinset, korek api, selotip, kemudian jenis seratnya. Serat yang digunakan di sini ada beberapa jenis. Ada yang serat berasal dari serat alam dan ada yang berasal dari serat sintetis. Serat yang digunakan bermacam-macam. Serat polyester, serat sutra, serat rayon viskosa, serat rami, poliamida atau nilon, ada serat kapas, serat wool, serat poliakrilat, serat campuran polyester wool, serat campuran polyester rayon viskosa, kemudian serat campuran polyester kapas. Cara kerjanya, beberapa helai serat yang akan diperiksa dipuntir kira-kira sebesar batang korek api dengan panjang 5 cm. Kemudian contoh serat didekatkan pada nyala api dari samping secara perlahan-lahan dengan menggunakan pinset. Kemudian saat serat dekat nyala api diamati apakah seratnya meleleh, menggulung, atau terbakar cepat. Pada saat serat menyala, diperhatikan di mana terjadinya nyala api. Bila segera padam, segera diidentifikasi bau dari serat yang terbakar. Jika api terus menyala, api dimatikan dengan cara ditiup, kemudian diidentifikasi bau yang dikeluarkan serat tersebut. Setelah nyala api padam, diperhatikan apakah serat mengeluarkan asap atau tidak. Kemudian dilihat sisa pembakaran yang ditinggalkan serat tersebut. Hasil pemeriksaan dibuat di lembar jurnal praktikum, kemudian baru kita lakukan evaluasi uji pembakaran.
Contoh kasus kita ambil identifikasi serat protein. Hasil identifikasinya asapnya berwarna putih, baunya seperti rambut terbakar, sedangkan sifatnya tidak meneruskan pembakaran. Sisa pembakarannya menggumpal dan mudah remuk. Berbeda dengan serat kapas, asapnya berwarna putih, baunya seperti kertas terbakar, sifatnya meneruskan pembakaran. Sisa pembakarannya halus. Demikian juga untuk serat sintetik. Kalau serat sintetik, asapnya berwarna hitam, baunya seperti plastik, sedangkan sifatnya tidak meneruskan pembakaran. Sisa pembakarannya meleleh, menggumpal. Demikian uji pembakaran evaluasi serat tekstil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada prosedur uji pembakaran. Yang pertama, ada persiapan. Siapkan sampel kain dan pisahkan berdasarkan jenis serat jika sudah diketahui. Pastikan area pengujian aman dari bahan mudah terbakar. Yang kedua ada proses pembakaran. Ambil sepotong kecil sampel kain menggunakan pinset. Nyalakan korek api, lalu dekatkan kain ke api. Amati reaksi kain terhadap api, apakah langsung terbakar, meleleh, atau mengerut. Yang ketiga, pengamatan dan identifikasi. Perhatikan warna nyala api, bau yang dihasilkan, serta bentuk abu dan residu setelah terbakar. Catat hasil pengamatan sesuai karakteristik serat. Serat alami atau katun wol sutra biasanya terbakar dengan cepat dan menghasilkan abu halus. Serat sintetis atau polyester nilon cenderung meleleh sebelum terbakar dan menghasilkan bau seperti plastik terbakar. Yang ketiga ada serat semi-sintetis atau rayon, mudah terbakar seperti serat alami, tetapi tidak menghasilkan abu halus. Selanjutnya ada karakteristik pembakaran serat tekstil. Jenis serat, serat alami, kapas atau rayon, atau selulosa. Reaksi terhadap api terbakar cepat dengan nyala terang, seperti bau asap seperti kertas atau kayu terbakar. Sisa pembakaran, abu halus dan lembut. Selanjutnya ada wol dan sutra atau protein. Lambat terbakar, menyusut seperti terbakar. Oke, lanjut. Ya, selanjutnya review artikel jurnal. Kami mereview jurnal dengan judul Textile Fiber Identification Using Near Infrared Spectroscopy and Pattern Recognition, dengan penulisnya Jin Fengzhou, Ling Jiayu, Jiangding, Rong Wang, dengan institusinya Donghua University, Shanghai, and Xi'an Polytechnic University of China, yang dikeluarkan oleh Autex Research Journal. Ya, latar belakangnya adalah identifikasi serat merupakan aspek penting dalam industri tekstil karena mempengaruhi kualitas produk, desain, serta pengawasan mutu dalam perdagangan. Serat tekstil dapat berasal dari sumber alami seperti kapas dan wol atau sintetis seperti PET dan PP. Metode tradisional seperti pengamatan mikroskopis, uji pembakaran, dan analisis kimia memiliki keterbatasan, terutama dalam mengidentifikasi serat campuran. Oleh karena itu, diperlukan metode yang lebih cepat, akurat, dan non-destruktif untuk identifikasi serat tekstil. Near Infrared Spectroscopy atau NIR telah muncul sebagai teknik modern yang memungkinkan analisis cepat terhadap komposisi kimia serat tanpa merusak sampel. Dengan menggabungkan analisis data seperti Principal Component Analysis atau PCA, Soft Independent Modeling of Class Analogy atau SIMCA, dan Linear
Discriminant Analysis atau LDA. Metode ini mampu meningkatkan akurasi identifikasi serat tekstil. Tujuan peneliti. Tujuan penelitiannya yang pertama adalah menentukan keakuratan NIR spektroskopi dalam membedakan berbagai jenis serat tekstil. Yang kedua, mengembangkan basis data spektral serat tekstil yang dapat digunakan untuk identifikasi cepat. Dan yang ketiga, menguji efektivitas kombinasi metode PCA, SIMCA, dan LDA dalam meningkatkan akurasi klasifikasi serat. Bagaimana penelitian dilakukan? Yang pertama, persiapan sampel. Penelitian ini menggunakan 7 jenis serat tekstil: kapas, tencel, wol, kasmir, PET, PLA, dan PP. Setiap serat dikondisikan dalam lingkungan laboratorium dengan suhu dan kelembapan yang terkondisi selama 24 jam sebelum analisis. Spektrum dikumpulkan menggunakan spektrometer luminer 5030 yang mencakup panjang gelombang 1100 sampai 2300 nanometer. Setiap sampel diuji di 75 titik untuk mengurangi variabilitas dan memastikan akurasi hasil. Yang ketiga, analisis data. PCA digunakan untuk mengekstrak informasi utama dan mengurangi dimensi data. SIMCA diterapkan untuk mengklasifikasikan sampel berdasarkan pola spekter. LDA digunakan untuk meningkatkan akurasi klasifikasi pada serat yang memiliki kemiripan tinggi seperti wol dan kashmir. Kesimpulan, penelitian ini menunjukkan bahwa kombinasi NIR spektroskopi dengan teknik pengenalan pola dapat mengidentifikasi 7 jenis serat tekstil secara akurat. Metode ini memiliki keunggulan dalam kecepatan, akurasi, dan sifat non-destruktif dibandingkan metode tradisional seperti uji pembakaran dan mikroskopi. Metode pembakaran merupakan teknik klasik dalam identifikasi serat tekstil yang mengandalkan pengamatan visual terhadap cara terbakar, bau, warna asap, dan residu yang dihasilkan. Namun, metode ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu kurang akurat untuk serat campuran karena karakteristik pembakaran bisa saling bercampur, subjektif karena tergantung pada pengamatan pengamat, merusak sampel sehingga tidak bisa digunakan untuk analisis lanjutan. Sebagai perbandingan, NIR spektroskopi menawarkan pendekatan yang lebih akurat karena dapat menganalisis komposisi kimia serat tanpa merusak sampel. Dengan teknologi ini, industri tekstil dapat meningkatkan efisiensi dalam pengujian bahan baku dan memastikan kualitas produk dengan lebih baik dibandingkan metode tradisional seperti uji pembakaran. Ini referensinya. Oke, baiklah. Presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.